Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja. Saya Farid Nur Fadil Bratami Harja. Dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan reformasi manajemen keuangan daerah. Nah, teman-teman semuanya, untuk memahami materi mengenai ini, mari kita tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai perkembangan reformasi manajemen keuangan daerah. Bagaimana sih di Indonesia? Tentunya perkembangan tersebut di Indonesia sangat lamban sekali, berbeda dengan negara-negara yang ada di barat sana, seperti Eropa dan Amerika Serikat. Nah, namun sama halnya dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Timor Leste, semuanya sama. Semuanya terhitung lamban juga dalam perkembangan tersebut. Nah, Indonesia jika dilihat dari aspek historisnya, perkembangan tersebut terdiri dari 3 fase, teman-teman. Apa aja sih fase-fase tersebut? Yang pertama, fase pra-otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tahun 1974 sampai 1999. Nah, pada masa itu kekuasaan masih Orde Baru. Kalian tahu sendirilah kekuasaan Orde Baru seperti apa. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pada saat itu pemerintahan Indonesia menganut asas sentralisasi, di mana semua yang berhubungan dengan anggaran, keuangan, dan sistem diatur oleh pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah tidak boleh campur tangan. Nah, teman-teman, pada masa itu juga pembukuan akuntansi masih menggunakan pembukuan tunggal atau single entry, dan pencatatan akuntansinya masih menggunakan basis kas. Yang kedua, era transisi otonomi tahun 2000 sampai 2003. Nah, teman-teman, setelah reformasi, sistem pemerintahan Indonesia banyak mengalami perubahan yang cukup besar, terutama dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah, di mana pada saat itu sudah menganut asas desentralisasi dengan berbagai perbaikan-perbaikan, baik itu di bidang hukum, kelembagaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia daerah untuk mewujudkan otonomi daerah itu sendiri. Nah, teman-teman, pada saat itu daerah-daerah sudah boleh menentukan nasib mereka masing-masing. Yang ketiga, era pasca transisi tahun 2004 sampai saat ini. Nah, teman-teman, perkembangan reformasi manajemen keuangan daerah pada saat ini tentunya sudah banyak mengalami perubahan-perubahan, di mana pemerintah Indonesia membuat peraturan yang menyeluruh dan komprehensif, yaitu Omnibus Regulator, di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, pengauditan, dan evaluasi kinerja keuangan daerah. Jadi, semua mengenai desentralisasi sudah diatur dalam Omnibus Regulator dari tahun 2004 sampai saat ini. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu mengenai perubahan sistem penganggaran. Nah, bagaimana sih perubahan sistem penganggaran reformasi manajemen keuangan daerah? Oke, melalui desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintahan daerah melakukan sebuah perubahan yang signifikan, bukan hanya dalam proses melainkan dalam struktur sistem penganggaran.
yang awalnya menganut sistem anggaran tradisional menjadi anggaran berbasis kinerja. Untuk apa adanya perubahan? Tentunya untuk menyempurnakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah demi mencapai tujuan yang diinginkan, serta untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan adanya perubahan tersebut, teman-teman, sangat berpengaruh sekali terhadap apa? Terhadap pengisian anggaran, perencanaan anggaran, serta pelaporan anggaran. Selain itu juga berpengaruh terhadap paradigma penganggaran. Kemudian secara teknis, hal tersebut akan merubah rekening-rekening dan perubahan tata cara pencatatan akuntansinya, teman-teman. Oke, selain itu digunakannya sistem anggaran berbasis kinerja ini untuk merubah sistem anggaran tradisional, di mana anggaran tradisional yaitu dinilai daripada input dan dilihat daripada seberapa besar pemerintahan daerah mampu menyerap anggaran. Apabila anggaran masih tersisa, maka anggaran tersebut akan dikembalikan kepada kas negara. Nah, dengan adanya sistem anggaran berbasis kinerja ini, anggaran akan dimaksimalkan semaksimal mungkin oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintahan daerah. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai adanya perubahan kelembagaan. Bagaimana perubahan kelembagaan reformasi manajemen keuangan daerah? Ternyata perubahan tersebut terjadi daripada sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi, di mana pada awalnya pemerintahan daerah tidak dapat campur tangan untuk mewujudkan keinginan ke depannya. Semuanya dilakukan oleh pusat melalui sistem sentralisasinya. Namun setelah reformasi tentunya sistem desentralisasi pun dipakai dan pemerintahan daerah boleh menentukan nasib mereka masing-masing. Nah, selain itu juga pemerintahan daerah dibentuklah organisasi-organisasi untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Materi keempat, perubahan sistem akuntansi daerah. Nah, bagaimana sih perubahan sistem akuntansi daerah tersebut? Ternyata dalam pemerintahan daerah setelah desentralisasi dan otonomi daerah terjadi perubahan sistem akuntansi dari sistem tata buku tunggal menjadi sistem tata buku berpasangan. Nah, yang diperlukan oleh pemerintahan yaitu yang pertama ada standar akuntansi dan yang kedua ada perubahan sistem itu sendiri. Nah, yang pertama ke sistem pencatatan single entry. Nah, dalam sistem ini pencatatan ekonomi atau pencatatan akuntansi hanya dilakukan dalam satu kali saja, teman-teman. Transaksi yang merupakan pemasukan kas akan dimasukkan ke dalam sisi penerimaan dan yang mengurangi kas akan dimasukkan ke dalam sisi pengeluaran. Nah, sistem akuntansi single entry ini memang sangat simpel sekali, namun banyak sekali kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, terjadilah yang namanya perubahan. Sekarang yang kedua, sistem akuntansi double entry. Nah, dalam sistem ini, pada dasarnya, setiap transaksi ekonomi yang terjadi akan dicatat sebanyak 2 kali. Pencatatan tersebut menggunakan sistem ini dinamakan menjurnal, teman-teman. Nah, dalam pencatatan model ini, sisi debit akan ada di sebelah kiri dan sisi kredit akan ada di sebelah kanan tentunya. Double entry ditunjukkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih mudah untuk dilakukan audit, pelacakan antara bukti transaksi, catatan, dan keberadaan aktivanya, utang, serta ekuitas organisasi, teman-teman. Dengan sistem ini, maka pengukuran kinerja dilakukan secara lebih komprehensif dan lebih detail tentunya. Oke teman-teman, sekarang pembahasan yang kelima yaitu perubahan basis pencatatan akuntansi daerah. Perubahan teknik akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual ini bertujuan agar pemerintahan daerah
dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tentunya. Nah, seperti apa sih perubahan sistem akuntansi? Perubahan basis pencatatan akuntansi daerah maksudnya. Mohon maaf. Yaitu yang pertama adalah basis kas. Kemudian berubah menjadi modifikasi basis kas. Kemudian ada basis akrual dan selanjutnya ada modifikasi perubahan basis akrual. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pantau channel saya di Farid Nur Fadil Pratama Harja Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe.